Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diri kosong. Sahabat beriman, terkadang di saat sendiri kita merenung, apakah diri kita ini ada atau tidak ada. Di sini kami ingin memberikan sedikit rumus kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat. Rumus pertama: 1. Hidup tubuh karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Tahu hati, tahu ruh karena Allah. 3. Kuasa anggota tubuh karena ruh, kuasa ruh karena kuasa Allah. Berkendak puat karena kehendak ruh, berkendak ruh karena berkehendak Allah. Mendengar telinga karena mendengar ruh, mendengar ruh karena mendengarnya Allah. Melihat mata karena melihat ruh, melihat ruh karena melihat Allah. Berkata mulut karena berkata ruh, berkata ruh karena berkata Allah. Maka kita rumuskan pula tentang diri batin itu sebagai berikut. 1. Wujud batin, hakikatnya adalah wujud Allah kepada kita jadi rahasia. Maksudnya tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan diraba, hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh sinar hati. Inilah yang dimaksud oleh hadis yang berbunyi, Al-insanu sirri wa anna siris rohu. Artinya, insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. 2. Ilmu batin, hakikatnya adalah sifat Allah yang kepada kita menjadi nyawa atau ruh, dan ruh itu adalah tempat majhor sifat-sifat Allah, hingga dia kuasa memerintahkan jasad dan lainnya. 3. Nur batin, hakikatnya asma Allah yang kepada kita menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat majhor daripada asma Allah. Syuhud batin, hakikatnya adalah afal Allah yang kepada kita menjadi batang tubuh. Maksudnya batang tubuh kita ini adalah tempat majhor dan tempat nyata perbuatan Allah. Jalannya adalah bahwa segala amal usaha lahir yang dilakukan oleh manusia, tapi pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata perbuatan Allah. Maka hal itu dinamakan penyaksian batin, karena amal usaha zahir itulah yang membuktikan perbuatan batin. Itulah yang memberkas, karena terjadi dari sifat batin yang tidak bias lepas dari wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Demikianlah yang dinamakan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Maka melihat sesuatu apa saja perbuatan Allah, maka dengan demikian fanalah yang lain, yakni wujud lahir dan sifat lahir. Dikala itu tidak ada yang ada kecuali batin, maka sekarang batinlah yang melihat batin, melihat gerakan zat. Dan itulah maka jelaslah sekarang kepada kita bahwa yang memandang ia yang memandang. Dan kalau sudah mantap pandangan ini, dengan sendirinya naiklah ke makam baqa billah, karena pada makam ini seperti ucapan ahli tasawuf,
Bako itu adalah daripada Allah dan dengan Allah. Cara pandangan itu ada dua macam. Pertama, syuhudul wasdah fil kasrah. Kedua, syuhudul kasrah fil wahdah. Maksud dari yang pertama, syuhudul wahdah fil kasrah, memandang yang satu kepada yang banyak, di mana pokok pandangan dimulai dari syuhudul batin, naik kepada nur batin dan kepada ilmu batin, dan akhirnya sampai kepada wujud batin. Maksud dari yang kedua, syuhudul kasrah fil wahdah, yang artinya memandang banyak kepada yang satu. Pandangan ini dimulai pada pangkal pertama, yakni wujud batin yang hakikatnya zat semata-mata, dan zat yang satu itulah yang menerbitkan ilmu batin, yakni sifat, dan juga nur batin, yakni asma. Bahwa syuhud batin yakni af'al, maka apabila yang banyak itu berasal dari yang satu, akhirnya akan kembali juga kepada yang satu. Dan apabila sekarang kita sudah kembalikan, maka tidak ada lagi wujud kecuali Allah semata. Tamsil, cahaya terang itu adalah permulaan dari sinar matahari yang disebut siang. Sebelum itu didapat, lebih dahulu yang dipandang itu adalah cahayanya yang terang tersebut. Kemudian baru sinar yang menerangi itu. Sinar itu menyatakan cahaya matahari, meskipun tidak tampak karena sinar itu tidak lepas dari matahari. Bahkan cahaya terang itu juga menyatakan adanya matahari, karena datang dari sinar yang ada pada matahari tersebut. Maka apabila sudah lenyap dan fana segala yang lain daripada Allah Ta'ala, dan sudah lenyap segala sifat-sifat kejadian, yakni majhor, kenyataan, maka akan tercapailah makam baqo, yang disebut juga makam tajali atau nampak, makam juhur atau nyata yang menghasilkan pandangan. Sekian dari diri kosong, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.